8 Steps for Improvement Project. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah penting untuk menciptakan perubahan yang berdampak besar di perusahaan Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mengapa improvement itu penting? Improvement adalah kunci utama untuk memastikan organisasi terus berkembang. Langkah demi langkah, kita mulai dari memahami kondisi saat ini, menetapkan target, menganalisis penyebab, dan mencari solusi perbaikan. Saat tangga perbaikan terbangun satu demi satu, ini menunjukkan perjalanan kita dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Hingga akhirnya, grafik yang meningkat menggambarkan hasil nyata dari usaha kita bersama. Peningkatan berkelanjutan yang membawa dampak positif bagi seluruh perusahaan. PDCA atau Plan Do Check Act adalah siklus manajemen yang dirancang oleh W. Edwards Deming untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam memastikan perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses. Kali ini, mari kita pahami langkah demi langkah makna dari ilustrasi yang ditampilkan. Grafik ini memperlihatkan perjalanan waktu, time, di sepanjang sumbu horizontal dan peningkatan kualitas, quality improvement, di sumbu vertikal. Pada bidang miring pertama, kita memulai dengan siklus PDCA pertama. Namun, peningkatan yang dihasilkan tertahan oleh standar yang ada saat ini yang menciptakan batas pertama pada grafik. Seiring berjalannya waktu, organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah continuous improvement. Siklus PDCA terus menggiling naik, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Namun, siklus ini kembali tertahan oleh standar baru yang lebih tinggi, menandakan pencapaian batas kedua. Pada tahap ini, terjadi yang disebut konsolidasi melalui standarisasi, di mana perbaikan yang telah dicapai dikonsolidasikan dan dijadikan panduan untuk langkah-langkah berikutnya. Dengan proses ini, organisasi memastikan bahwa peningkatan kualitas dapat dipertahankan dan dijadikan landasan bagi perbaikan yang lebih besar di masa depan. Setelah kita memahami gambaran besar tahapan perbaikan ini, sekarang saatnya kita pelajari secara mendalam setiap langkahnya. Langkah pertama adalah menentukan tema dan melakukan analisa situasi. Tema yang dipilih harus berfokus pada masalah yang diangkat, termasuk mencari penyebabnya dan merumuskan solusi untuk menanggulanginya. Masalah yang relevan biasanya mencakup 3 aspek utama, yaitu menyimpang dari keinginan, menyimpang dari target, atau menyimpang dari standar yang telah ditentukan. Dengan memahami tema ini secara jelas, kita dapat memastikan bahwa upaya perbaikan memiliki arah yang tepat. Dekatan dalam penetapan tema dapat dilakukan melalui 3 sudut pandang utama. Voice of Customer atau suara pelanggan, yang mencakup indeks kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. Voice of Business atau suara bisnis, seperti peluang proyek baru. Voice of Process atau suara proses, meliputi indikator kinerja utama, Key Performance Indicators, hasil audit, dan masalah di lapangan. Pendekatan ini membantu dalam memastikan proses berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah menetapkan target. Target adalah sasaran yang ingin dicapai untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Target yang efektif harus menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, target harus jelas dan tidak ambigu. Measurable, dapat diukur, sehingga memudahkan evaluasi. Achievable, realistis, dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan. Realistik, masuk akal, dan sesuai dengan konteks situasi. Time bound, harus memiliki batasan waktu yang jelas, target yang jelas dan menantang, lebih mudah dipahami. Mendorong semangat, serta mengarahkan proses perbaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Langkah ketiga adalah menganalisa faktor penyebab. Pertama, kita mulai dengan menganalisa kondisi yang ada.
Hal ini melibatkan dua langkah penting: menemukan akar permasalahan yang sebenarnya, mendapatkan fakta dan data tentang penyimpangan yang terjadi. Untuk menganalisa penyebab utama, kita dapat menggunakan alat seperti fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Diagram ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan tidak tercapainya target yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah menggunakan metode 5Y untuk menggali kemungkinan sumber penyebab secara mendalam. Pastikan semua penyebab diverifikasi sehingga dapat menemukan penyebab utama. Langkah keempat adalah mencari ide-ide dan merancang rencana perbaikan. Jelaskan tujuan dan target perbaikan dengan jelas. Dorong setiap anggota tim berkontribusi aktif dalam mencari ide kreatif. Gunakan benchmarking, best practice, dan brainstorming untuk menghasilkan solusi terbaik. Dalam merancang penanggulangan, pastikan solusi yang dipilih memenuhi kriteria berikut. Pertama, dampak. Seberapa besar masalah dapat diatasi dan apakah solusi tersebut mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Kedua, teknis. Apakah solusi dapat diterapkan dengan mudah dan beroperasi dengan lancar. Ketiga, ekonomis. Perhatikan keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan solusi ini. Gunakan pendekatan 5W plus 1H plus how much untuk memastikan perencanaan berjalan komprehensif. What? Akar penyebab masalah. How? Solusi yang dipilih. Why? Alasan memilih solusi. Who? Siapa yang bertanggung jawab. When? Jadwal detail pelaksanaan. Where? Lokasi implementasi. Dan how much? Estimasi biaya yang diperlukan.